Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiah Nurhairiyah dengan NIM 2282133007 dari kelas 3B jurusan Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mereview materi mengenai pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin atau zaman sahabat Nabi. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa Abu Bakar Asy-Syiddiq. Selama masa kekhalifahannya, Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anha menerapkan beberapa kebijakan umum dalam bidang perekonomian. Antara lain yang pertama yaitu menetapkan praktek akad-akad perdagangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua yaitu menegakkan hukum dengan memerangi mereka yang tidak mau membayar zakat. Zakat dan berbagai bentuk pendapatan negara dalam ekonomi merupakan instrumen untuk redistribusi pendapatan dalam rangka keadilan sosial dan ekonomi. Yang ketiga yaitu melakukan pengelolaan dan penghitungan zakat secara akurat dan teliti. Yang keempat melakukan pendistribusian secara langsung. Hasil pengumpulan zakat oleh Abu Bakar dijadikan sebagai pendapatan negara dan disimpan atau ditampung dalam Baitul Mal untuk kemudian langsung didistribusikan seluruhnya kepada kaum muslimin hingga tidak ada yang tersisa dalam jangka waktu yang tidak lama. Bahkan ketika Abu Bakar wafat, hanya ditemukan 1 dirham dalam perbendaharaan negara. Yang kelima, tidak menjadikan ahli Badar atau orang-orang yang berjihad pada perang Badar sebagai pejabat negara. Yang keenam yaitu mengelola barang tambang atau rikaz yang terdiri atas emas, perak, perunggu, besi, dan baja, sehingga menjadi sumber pendapatan negara. Yang ketujuh ada pengembangan dan pengangkatan penanggung jawab Baitul Mal. Yang kedelapan yaitu menetapkan gaji para pegawai berdasarkan karakteristik daerah kekuasaan. Daerah kekuasaan masing-masing. Pada saat itu daerah kekuasaan Islam terbagi-bagi dan setiap daerah memiliki seorang pegawai yang berhak mendapatkan gaji sesuai kedudukan dan kadar yang telah ditetapkan. Yang kesembilan, tidak merubah kebijakan Rasulullah SAW dalam masalah jizyah. Sebagaimana Rasulullah SAW, Abu Bakar radhiyallahu anha tidak membuat ketentuan khusus tentang jenis dan kadar jizyah. Maka pada masanya jizyah dapat berupa emas, perhiasan, pakaian, kambing, onta, kayu-kayu, atau benda-benda lainnya. Yang kedua yaitu pemikiran ekonomi Islam pada masa Umar bin Khattab. Dalam pemerintahannya ini banyak hal yang menjadi kebijakan Umar terkait dengan perekonomian masyarakat Muslim pada waktu itu. Diantaranya yaitu yang pertama pembentukan Baitul Mal. Kebijakan yang diterapkan oleh Umar dalam lembaga Baitul Mal diantaranya adalah dengan mengklasifikasikan sumber pendapatan negara menjadi 4, yaitu yang pertama pendapatan zakat dan usyar. Pendapatan ini didistribusikan di tingkat lokal dan jika terdapat surplus, sisa pendapatan tersebut disimpan Baitul Mal pusat dan dibagikan kepada 8 asnaf seperti yang telah ditentukan dalam Al-Quran. Yang kedua itu ada pendapatan khums dan sedekah. Pendapatan ini didistribusikan kepada fakir miskin atau untuk membiayai kesejahteraan mereka tanpa membedakan apakah ia seorang muslim atau bukan. Yang ketiga yaitu pendapatan kharaj, fa'i, jizyah, usyar, dan sewa tanah. Pendapatan ini digunakan untuk membayar dana pensiun dan dana bantuan serta untuk menutupi biaya operasional administrasi, kebutuhan militer, dan sebagainya. Yang keempat ada pendapatan lain-lain. Pendapatan ini digunakan untuk membayar para pekerja, pemeliharaan anak-anak terlantar, dan dana sosial lainnya. Untuk menyalurkan harta Baitul Mal, Khalifah Umar bin Khattab membentuk beberapa departemen yang dianggap penting, yaitu yang pertama ada Departemen Pelayanan Militer. Departemen Pelayanan Militer ini berguna sebagai pendistribusian dana bantuan kepada orang-orang yang ikut dalam peperangan. Yang kedua yaitu Departemen Kehakiman dan Eksekutif. Departemen ini berfungsi untuk pembayaran gaji para hakim dan pejabat eksekutif. Yang ketiga yaitu ada Departemen Pendidikan dan Pengembangan Islam. Departemen ini mendistribusikan bantuan dana bagi penyebar agama dan
bagi pejabat agama Islam seperti guru dan juru dakwah. Yang keempat ada Departemen Jaminan Sosial. Departemen ini dibentuk untuk mendistribusikan dana bantuan kepada seluruh fakir miskin dan orang-orang yang menderita. Yang kedua yaitu mendirikan lembaga Hizbah. Hizbah merupakan kantor atau suatu lembaga yang berfungsi untuk mengontrol pasar dan moral atau adab secara umum. Adapun tujuan dari Al-Hizbah ini adalah untuk menghapus segala perbuatan yang buruk dan mungkar, sekaligus menggantinya dengan kebajikan dan kemaslahatan, sehingga akhirnya terciptalah suatu rasa aman dan tentram serta keadilan di dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu soal kepemilikan tanah. Pada saat menguasai tanah-tanah taklukan, Khalifah Umar tidak serta-merta membagi-bagikannya kepada kaum muslimin, namun tetap membiarkan tanah tersebut pada pemiliknya dengan ketentuan mereka wajib membayar kharaj dan jizyah. Yang keempat yaitu manajemen zakat. Mata pencaharian sebagian umat muslim untuk kelangsungan hidupnya adalah dengan melakukan kegiatan beternak. Yang kelima yaitu menerbitkan mata uang. Umar bin Khattab menetapkan dirham perak sebesar 14 kirot dan 1 mithqal adalah 7/10 untuk menghindari kebingungan dan ketidakseragaman tersebut. Pada masa Umar bin Khattab, penerbitan uang tersebut hanya terbatas pada dirham, sementara dinar tidak dicetak. Percetakan dirham tidak dengan ukiran ala Arab murni, namun dicetak dengan ala Ajam dengan menambahkan ungkapan-ungkapan Arab. Uang tersebut sesuai dengan tolak ukur syariah atau 6 dan dicetak dengan murni. Yang ketiga yaitu ada pemikiran ekonomi Islam pada masa Utsman bin Affan. Ekonomi pada masa Utsman bin Affan tumbuh dengan pesat, di mana pemerintahan Utsman menerapkan prinsip politik ekonomi, yaitu prinsip-prinsip tersebut terbagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama yaitu pemberlakuan ekonomi politik yang berdasarkan syariat Islam. Yang kedua, penentuan pajak dilakukan secara adil. Yang ketiga, umat Islam diharuskan menyerahkan sebagian hartanya yang telah mencapai ukuran wajib zakat kepada Baitul Mal yang kemudian dibagikan kepada kaum yang membutuhkan. Yang keempat yaitu beberapa hak umat diberikan secara menyeluruh. Yang kelima, kaum kafir dhimmi dikenakan wajib membayar jizyah yang kemudian diserahkan kepada Baitul Mal yang digunakan untuk beberapa keperluan dalam menjalankan roda perekonomian atau pemerintahan. Selain itu, juga pemenuhan hak-hak mereka secara adil. Yang keenam yaitu petugas zakat yang bekerja di Baitul Mal ditekankan amanah dalam melakukan tugas-tugasnya. Yang ketujuh, melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelanggaran harta yang akan memunculkan perdebatan atau kemudorotan bersama. Yang terakhir atau yang keempat yaitu ada pemikiran ekonomi Islam pada masa Ali bin Abi Thalib. Khalifah Ali mempunyai konsep yang nyata tentang pemerintahan, administrasi umum, dan persoalan-persoalan yang berhubungan dengannya. Konsep ini dijelaskan pada suratnya yang terkenal dan ditujukan kepada Malik Ashtar bin Harith sebagai berikut. Yang pertama yaitu tugas, kewajiban, serta tanggung jawab para penguasa dalam mengatur berbagai prioritas pelaksanaan dispensasi keadilan. Yang kedua yaitu pengawasan terhadap para pejabat tinggi dan staf-stafnya. Yang ketiga yaitu ada kelebihan dan kekurangan para jaksa, hakim, dan abdi hukum lainnya. Yang keempat, pendapatan pegawai, administrasi, dan pengadaan bendahara. Yang kelima, hubungan dengan masyarakat sipil, lembaga peradilan, dan angkatan perang. Yang keenam, yaitu ada kesejahteraan para prajurit dan keluarga mereka, dan diharapkan berkomunikasi langsung dengan masyarakat melalui pertemuan terbuka, terutama dengan orang-orang yang miskin, orang-orang yang teraniaya, dan para penyandang cacat. Yang ketujuh ada instruksi untuk melawan korupsi dan penindasan, mengontrol pasar, dan memberantas para tukang catut laba, penimbun barang, dan pasar gelap. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.